persembahan pemerintah kepada Gereja GKI di Tanah Papua. Kami akan memberikan bantuan dana sebesar 5 miliar untuk menyelesaikan hutang gereja ini. Bapak Ibu sekalian, yang saya mau sampaikan dalam kesempatan ini beberapa hal. Yang pertama, untuk bantuan yang kami berikan ini memang saya pikir tanda heran juga yang Tuhan kerjakan, karena Ishak Samuel Kenny bilang bahwa siapa yang bekerja dengan jujur di tanah ini dengan setia, maka Tuhan akan memberikan satu tanda heran kepada satu tanda heran yang lain. Itu doa sulung yang disampaikan oleh Ishak Samuel Kenny, mulai dari gereja GKI sampai dengan gereja-gereja yang lain terpecah-pecah. Karena itu janji iman seperti yang Bapak Bongga saksikan tadi, itu juga memang ada kesaksian juga. Awalnya yang dianggarkan dalam APBD itu sebesar 2 miliar, tetapi pada waktu saya panggil tim TAPD ke Jakarta, karena waktu itu saya urus masalah di MK, sehingga dalam pengawasan itu kami lihat masih ada uangnya yang ada untuk GKI Metanoia hanya 2 miliar. Saya bilang ini wakil beribadah di sana, kalau kita hanya kasih kecil-kecil terus ini tidak bisa. Kita harus kasih 5 miliar tahun ini. Tahun ini kita sudah kasih 5 miliar itu supaya beban jemaat di sini bisa berkurang. Masih sisa 4 miliar itu nanti pemerintah tahun depan bantu 2 miliar, jemaat cari 2 miliar. Jemaat itu harus tahu memberi. Kalau jemaat tidak tahu memberi, jangan makan makanan rohani, kamu berdosa. Tepuk tangan untuk kamu berdosa. Tahu makan kenyang tapi tidak memberi, itu tidak benar. Harus memberi. Begitu. Saya juga bukan, dan kami kasih itu uang pemerintah. Saya di Nusa Kuli juga sebagai kader sumbang 100 juta untuk tahun depan. Begitu. Kepala Bapeda Esau 100, Kepala Bapeda disesuaikan, sekarang sudah jabatan, jadi kemudian yang lain-lain, Hongki 100, sudah yang lain-lain tambah-tambah, kumpul yang dari jemaat itu 2 miliar, pemerintah bantu 2 miliar supaya beban selesai, beban kita hilangkan. Ya, itu untuk tahun depan, untuk tahun ini cukup 5 miliar. Saya juga ada kesaksian mengenai pagar di depan ini juga kita yang bantu, tepuk tangan untuk pagar. Pagar ini Hongki bikin kayak penjara. Saya telepon dia, kau bikin penjara kayak kau bikin gereja punya pagar, kasih turun itu sampai kau bikin agak indah supaya tempat umum itu kelihatan menarik. Akhirnya kamu pagar gereja debat dari baik itu karena dirimu intervensi. ya itu sedikit lelucon saja, tapi kita terus mengasihi Tuhan. Apa yang kita memberi untuk Tuhan itu bukan untuk memegahkan diri. Sebenarnya kita bilang tangan kiri memberi, jangan tangan kanan tahu. Tetapi hal-hal tertentu juga kita harus serahkan depan umum untuk bahwa dana khusus ada untuk masyarakat dan kita menolong sesuai dengan arahan yang diberikan oleh pemerintah begitu. Nah, itu yang saya sampaikan. Bapak Bongga sudah baca tadi yang bagian gereja GKI tahun ini. Tahun lalu kita sudah resmikan gereja permanen pertama di Panglima. Itu juga dana cukup besar, tapi saya tidak mau sebut, nanti jemaat lain ikut-ikutan lagi membangun, jadi cukup. Yang penting bupati yang tahu, tepuk tangan untuk bupati. Jadi itu yang lain-lain juga. Saya harap gereja di Kiloma dan gereja di Osen sedang membangun, jangan sampai tidak membangun di sana, karena apa yang kita sudah bantu dari dana hibah itu saya tahu semua. Saya akan datang lihat sedang berjalan atau tidak. Jadi itu tolong diperhatikan. Saya pikir di lingkungan gereja GKI apa-apa yang saya bisa sampaikan itu seperti itu. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam pelayanan, tetap semangat dalam pelayanan. Kita yang semua kader-kader yang ada, bahu sebelah pikul salib, bahu sebelah pikul undang-undang, supaya kita bisa kerja dengan baik. Hal yang lain yang saya bisa sharing hari ini adalah mengenai peristiwa yang terjadi di Amruk. Peristiwa itu memilukan hati, menyusahkan kita, dan juga mensayat-sayat apa yang kita kerjakan. Sedangkan saya dengan Salim orang Jali asli, politik itu hal biasa, tetapi keadaan itu mempersulit kita dan menghambat semua semangat kita untuk
memanusiakan manusia. Karena apapun ceritanya orang tanpa tahu baca, tahu tulis, tahu hitung, orang Papua, orang Yahukimoni akan menjadi orang bebal, orang liar, orang yang merusak. Tetapi kalau orang tahu tulis, tahu baca, tahu hitung, apalagi kalau sudah sarjana, pasti kita akan bertahan hidup supaya kita tidak sama seperti orang Amerika di Australia, orang Amerika di Amerika Serikat, tinggal kenangan karena etnis itu hilang. Syukur-syukur ada etnik Maluku tadi, tepuk tangan untuk etnik Maluku yang kali ini. Begitu. Orang Yahukimon juga harus berbenah diri supaya berkelanjutan. Ini bukan masalah M atau masalah O. Ini masalah kita menjaga kita punya tanah yang Tuhan kasih dan kita punya kulit hitam rambut keriting ini tanpa pikiran politik, tanpa pikiran ideologi, tanpa doktrin apapun. Tapi kita ini asli. Memang saya bisa jadi buktikan tidak? Saya bisa jadi buktikan tidak? Saya ini orang hitam betul asli. Begitu. Dan saya juga tidak mungkin rambut jadi lurus. Saya juga lurus. Orang India, orang pedalaman, orang Papua pegunungan, orang Yahukimon, ya ini yang kita rawat. Begitu. Jangan pikirannya kalau bicara orang asli itu pikirannya ke kiri, ke kanan. Ini yang harus kita, itu yang menyesatkan kita. Sehingga kita tidak bisa urus orang baik. Begitu. Kita punya tugas yang penting orang sekolah, orang anak sekolah, istri di rumah baik, suku baik, keluarga baik, itu yang kita lakukan. Jadi situasi di Ambruk itu membuat kita seperti itu. Saya harap itu pertama dan terakhir. Dan Ambruk kita hukum sampai JPK sendiri mau kasih masuk guru silakan. Tapi untuk 1-2 tahun ini Ambruk kita tidak kasih guru. Tepuk tangan untuk Ambruk. Itu kondisi yang ada. Kemarin beberapa hari lalu saya Kapolres izin. Kemarin kami Bapak Kapolres sibuk di Kurima ada masalah juga, jadi kami dengan anggota sudah ke Ambruk dan saya sudah sampaikan yang orang yang ini lolos lebih kolir balai oleh saya bilang hari ini saya datang untuk membebaskan kamu supaya TNI bisa ditarik. Peristiwa ini kita dorong ke ranah hukum supaya Ambruk yang kecil itu TNI tidak tinggal di sana. 40 dibanding dengan penduduk yang ada itu anggota TNI lebih banyak daripada masyarakat. Jadi kita sudah lakukan itu dan terima kasih untuk perhatian dan dukungan dari semua jemaat sehingga peristiwa Ambruk maupun peristiwa penambangan emas ini kita bisa selesaikan dengan baik atas pertolongan Tuhan. Ya saya pikir itu yang penting yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan ini. Yang kedua, mari kita semua jaga perdamaian, jaga kebersamaan, jaga kekompakan di daerah ini supaya daerah ini aman. GKI bisa jadi ujung tombak untuk memberikan kesejukan, kedamaian, dan juga perlindungan kepada semua orang yang lain supaya kita bisa melayani Tuhan dengan baik. Yang terakhir saya dari Pak Isau juga sampaikan terima kasih karena periode pertama GKI sudah mendukung kami dengan doa dan juga bekerja dalam berjuang bersama-sama. Dan di periode kedua gereja GKI secara organisasi sudah mendukung kami dan kami bisa melaksanakan tugas dan ini tahun pertama yang kami hendak laksanakan. Karena itu terima kasih banyak untuk kebersamaan. Saya sebagai kader dari GIDI dan juga Pak Saus kader dari GKI, kita sudah bergandengan tangan. Terima kasih juga karena GKI sudah melahirkan kader yang baik. Pak Saus ini tidak pernah melakukan perlawanan atau kemarahan atau ini, memang mungkin dia ini sama dengan Musa, hati yang sabar. Jadi tepuk tangan untuk Pak Wakil. Sehingga 2 tahun ini kita tidak ada perselisihan paham. Kita harap untuk berjalan sampai dengan 4 tahun ke depan lagi seperti itu sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam pelayanan kami. Dan saya secara pribadi, secara prinsip bahwa lebih baik kita menolong orang. Dana hibah ini kalau kita hitung-hitung, kalau kita lihat keseluruhan yang jatuh ke seluruh gereja, itu orang bisa kaget. Pemeriksa juga kaget. Tapi kami selalu bilang bahwa untuk saat ini jemaat gereja di sini itu harus ditolong baru bisa. Nanti di mana ekonomi kuat, orang Yahukimo ini bisa berdagang sendiri, bisa bermain di ekspor impor, bisa jadi direktur di perusahaan-perusahaan besar, bisa jadi vice presiden, bisa jadi pengacara,
sudah bisa menghasilkan uang banyak, kalau kemandirian itu akan datang. Untuk saat ini kita harus menolong sehingga hibah-hibah ini berjalan. Oleh karena itu tahun ini kami tetapkan sebagai tahun pengucapan syukur. Begitu, kami sudah meresmikan pertama perumahan, kedua perpustakaan, ketiga nanti kita resmikan 2 asrama di Manado, di Tondano 1, di Manado 1. Setelah itu kembali besok hari Senin ini kita resmikan di Umega punya pariwisata punya kantor ke usaha ke pekerjaan di depan kantor bupati. Setelah itu kami tanggal 5 akan meresmikan pendidikan punya di asrama kuasrama, sekolah kuasrama. Setelah itu pelabuhan, lapangan terbang dan lain-lain. Sehingga tahun ini saya umumkan kepada kita semua sebagai tahun pengucapan syukur dan tahun peresmian. Karena itu semua yang kita kerja di tahun 2023, 2024 itu kita menyelesaikan dan kita bikin pengucapan syukur. Mau sempurna tidak sempurna. Kalau gereja ini tumbuh sempurna, tidak mungkin jemaat bisa beribadah. Kesaksian Bapak Nanang tadi itu. Tapi harus diresmikan dulu supaya kurang itu kita lengkapi dari belakang. Itu yang kita hendak kerjakan. Bagi saya dengan Pak Saul, bukan masalah kita memiliki apa-apa, tapi apa yang kita persembahkan yang terbaik untuk daerah ini. Visi misi kami belum berubah, ya untuk masyarakat, ya untuk cerdas, ya untuk mandiri. Bagaimana jembatan gantung bisa baik, jalan raya bisa baik, lapangan terbang bisa baik, subsidi bisa masuk, kantor klasis bisa dibangun, gereja bisa dibangun. Sehingga gereja-gereja di DKI ini kita sudah bantu begitu banyak, terutama GKI. Kemudian juga beberapa tahun lalu kita menyelesaikan beban di GJRP. Sebelumnya lagi kita menyelesaikan beban di Gereja Immanuel GKIP. Kemudian juga kita sudah bantu Advent. Kita juga sedang dorong dengan dana 700 untuk baptis di sebelah ini diresmikan, dan semua sedang berjalan ini kita perhatikan. Bagi saya sebagai kesaksian juga bahwa dari umur 22 tahun, karena saya jadi DPR 2 Mei itu 25 tahun, umur 23 tahun ke atas itu saya sudah diberkati dengan plat merah. Tepuk tangan untuk plat merah. Sampai hari ini saya hidup dengan plat merah. Jadi saya percaya Tuhan akan tuntun terus dengan plat merah sampai dengan saya pensiun dari semua pekerjaan. Karena itu kami tidak berpikir untuk bagaimana orang tolong kami, atau orang puji kami, atau orang menghargai kami, atau orang mengakui kami. Tetapi kami selalu berpikir bagaimana bisa menolong orang, bagaimana kita menyelesaikan orang punya beban, bagaimana kita bisa bergandengan tangan bekerja. Jadi kalau saya kasih apa-apa baru orang masak babi baru bawa, itu babi sial namanya. Tepuk tangan untuk babi sial. Ya, karena itu dia datang saja bilang, Bapak saya tolak, Bapak yang apa yang Bapak kasih. Karena saya tidak biasa terima yang begitu-begitu karena bikin beban moral. Kita kerja lurus saja supaya jalan enteng, tidak ada beban pikiran, tidak ada beban ini beban itu seperti itu. Nah, itu yang saya bersyukur, dan saya juga kasih kesaksian dari perjalanan hidup yang seperti itu. Puji Tuhan, anak saya Rolling sudah terus di S2 Universitas Indonesia, dan itu kebanggaan saya karena harus mempersiapkan anak untuk masa depan. Tidak perlu kumpul harta banyak-banyak. Dan anak saya yang bungsu masuk di UPH tahun ini, dan saya pikir Tuhan sedang mengerjakan apa yang kami tidak kerjakan. Karena itu saya dengan Pak Saul bersaksi di depan ini, saya mewakili untuk kami terus melayani beban-beban yang ada. Kita kerjasama, kita saling mendoakan, kita saling mendukung supaya nama Tuhan dimuliakan dari pekerjaan-pekerjaan kita. Terima kasih untuk Kapolres, Dandim, untuk keamanan ini, kepala-kepala suku, tokoh masyarakat, tokoh gereja semua yang melayani kami atau menjaga daerah ini supaya daerah ini bisa maju lebih baik lagi. Ya, saya pikir hal-hal ini yang saya mau minta waktu, karena sejak 4 tahun lalu kalau undangan resmi baru biasa hadir. Kalau ibadah reguler seperti ini kami tidak biasa hadir, sehingga unek-unek maupun segala hal saya bisa sampaikan di sini. Yang baik jemaat bawa pulang sebagai perenungan dan bisa jadi role model. Yang tidak baik tinggalkan di gereja ini, karena gereja ini bukan tempat kudus, tapi Yesus Kristus ada di sini. Darahnya yang menguruskan dosa-dosa kita. Sekian dan terima kasih, Tuhan berkati. Gereja ini, karena gereja ini bukti orang Kristen yang ada di Kabupaten Daun Timo. Terima kasih banyak untuk keluarga Bapak Nanang Suyanto yang sudah mempersembahkan persembahan mahakarya untuk penelitian pertama secara merintis daerah ini dari tidak ada menjadi ada, dan kita semua sebagai orang Kristen
harus bersyukur kepada Tuhan dan berbangga hati. Bukan masalah GKI, bukan masalah denominasi, tetapi ini bukti kehadiran imam dan pemerintah ini yang masuk lewat Suele, yang masuk lewat Gunung Elit, kemudian orang hari ini di Kuala Selesai dan tidak sampai sini. Jadi kita bersyukur untuk itu, dan kebetulan juga Wakil Bupati dan beberapa kepala OPD, terutama tim TPD, beribadah di sini. Sehingga awalnya dana ini dialokasikan 2 miliar saja, tetapi setelah saya mendengar beban jemaat ini besar, sehingga saya bilang yang lain kita bisa selesaikan, kenapa GKI yang besar ini kita kasih kecil-kecil terus. Kita mendapatkan 3 miliar lagi, dan kali ini kita persembahkan 5 miliar, dan ini murni dari dana otsus, bukan dana di museum ini. Panitia bisa menerima dari Oke, jadi 1, 2